Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia, sahabat-sahabat petani. Inilah penampakan padi kami, padi BSHS 3H sahabat, yang sudah berusia sekitar 78 HST. Malai dari padi BSHS 3H ini tidak begitu panjang sahabat, namun gembel. Ini ciri khas dari BSHS 3H. Jadi tidak begitu panjang ya, tapi gembel sahabat. Ya, ini kalau saya amati padi yang seperti ini yang insya Allah hasilnya mantul. Karena kalau padi malai yang terlalu panjang biasanya pengisiannya tidak akan tuntas, rumpunannya tidak banyak biasanya ya. Makanya kalau diadu tonase dengan Impari 32 selalu kalah ya. Walau penampakannya menawan, menarik, seakan-akan akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan asumsi malainya 2 kali lipat lebih panjang, dengan asumsi bulirannya lebih padat, lebih banyak isinya dibanding dengan padi yang malai pendek seperti Impari 32. Tetapi setelah dipanen ternyata kalah. Ya, ternyata kalah sahabat. Itu karena memang kalau saya amati rumpunannya itu tidak sebanyak Impari 32 sahabat. Paling hanya isi 15 gitu, 16, 17. Sedangkan Impari 32 kalau kondisi sehat itu bisa rata-rata 25. Dan itu bisa up semua, naik semua, walau malau pendek tapi mentes semua, bernas semua. Sedangkan malai panjang kadang di pangkal tidak berisi sahabat. Kemudian karena banyak isinya ya tidak mentes, isi separuh kadang, atau isi sepertiganya atau 3/4-nya aja, alias banyak gabuknya sahabat. Makanya di sini harganya itu untuk jenis Impari 32 walaupun jarang-jarang kayak gini nih Imparinya, ini anti rebah kalau kayak gini sahabat, karena tidak rapet, tidak sesek gitu. Tapi kalau ini dipanen insya Allah banyak hasilnya. Ini seperti ini, dari penampakannya tidak meyakinkan, tapi kalau sudah dipanen biasanya karungannya juga berat, hasilnya juga banyak. Itu pengalaman. Tapi di sini kalau daerah saya ini musuhnya ini adalah angin, jadi rawan rebah sahabat. Begitu. Impari 32. Nah kalau yang kayak gini ya, malainya panjang tapi belum tentu bisa mengadakan 32 kalau tidak dirawat. Kalau dirawat insya Allah. Makanya saya masih suka tanam hibrida karena suka ngerawatnya itu, memberikan fungisida, memberikan nutrisi melebihi apa yang diperlakukan kepada padi Impari 32. Kalau tidak tanam Impari 32 tinggal tanam, dipupuk, dilepas sudah sahabat. Paling cuma jaganya hama doang. Kalau jamur lebih tahan gitu, bulir lebih bening secara genetika. Tapi kalau padi-padi kayak gini sahabat, kalau tidak dirawat habis kena jamur oncom sahabat. Ini saya masih proses pengendalian oncom ini sahabat. Tapi untuk BSHS 3H ini lebih tahan ya sahabat, kalau saya bandingkan dengan padi BSHS 6H. Kalau berhadapan dengan jamur ustilago atau jamur oncom, ini lebih tahan sahabat. Nih lebih bersih sahabat ya. Jadi untuk ketahanan terhadap jamur ustilago itu lebih tahan BSHS 3H dibanding BSHS 6H. Bedanya apa BSHS 3H dan 6H?
Kalau bedanya yang saya lihat ini hanya malainya sahabat, lebih panjangan BSHS 6H. Kalau BSHS 3H ini cenderung gembel aja, banyak ya, rapat bulirannya, tapi malainya pendek gitu, tidak begitu panjang. Ya ada yang panjang seperti ini sahabat, tapi ini kan di pinggir sahabat, ini kan di pinggir. Yang saya amati dari BSHS 3H ini adalah rata nih sahabat ya, tidak ekstrim, walaupun ada yang nonjol sedikit tapi tidak jomplang gitu. Daun bendera masih hijau ya, kemudian serangan hawar bakteri ya ada, tidak dominan ya, sedikit aja di daun bawah ada, dan kalau daun bawah itu tidak begitu pengaruh sahabat, karena memang musim hujan awan. Kemudian buliran, kembali ke bulirannya sahabat, besar ya buliran BSHS 3H ini. Kalau rasa nasi saya tidak orientasi jual beras sahabat, ini orientasi jual gabah, jadi tidak peduli beras padi perah padi gimana, wis yang penting laku. Ya. Ini gembel di sahabat, rapat. Ya semoga sesuai ekspektasi sahabat, namanya uji coba ya. Ini tanam kedua saya. Pengalaman tanam pertama di lahan lahan berlumpur, lahan becek ya, lahan asam-asaman, tidak bisa sahabat, tidak kuat sahabat. Padi ini tidak bisa ditanam di lahan apa kandungan besinya tinggi, itu tidak kuat ini sahabat, sudah saya buktikan. Ya, yang airnya tidak bisa dibuang itu tidak bisa nih sahabat. Ini idealnya ditanam di lahan irigasi. Untuk ketahanan terhadap terpaan angin, alhamdulillah sahabat, saya rekomendasikan kalau ingin menanam jenis BSHS atau sterling yang kuat ya, yang termasuk kuat ya dari terpaan angin ini nih, BSHS 3H ini sahabat, ini kuat. Kalau bandingkan dengan BSHS 6H itu masih lebih kuat BSHS 3H sahabat. BSHS 6H itu masih doyong ya, masih miring-miring. Kalau ini terkendali sahabat, karena malahnya tidak begitu panjang sahabat, cuma gembel aja. Kalau BSHS 6H itu komplainnya dari banyak petani itu terlalu apa, tanamannya itu tinggi rendah gitu. Kalau ini masih bisa ditoleransi ya, artinya tidak ada yang ekstrim. Khusus ketahanan dari zaman oncom lebih tahan BSHS 3H. Kalau dari sisi usia hampir sama sahabat, hampir sama. Ini katanya genjah 80 AST bisa dipanen, tidak bisa sahabat. Ini buktinya, ini sudah 78 sahabat, 78 masih seperti ini, tidak bisa dipanen 80 AST. Kalau 85 mungkin 85 bisa, tapi harus ekstra genjot, ekstra spray ya. Mentoknya 90 nih sahabat, insya Allah sampai ke pangkal 90. Daunnya ini sudah menguning nih sahabat. Jadi kalau saya rekom untuk tanam sterling yang ideal ya, yang tidak ribet ya, itu ya ini BSHS 3H atau BS88 Gold. Kalau BSHS 6H khusus untuk lahan saya ya tidak begitu cocok, khusus pengalaman pribadi saya itu tidak begitu maksimal ya sahabat. Tapi tetap kita coba di musim-musim berikutnya. Sebenarnya saya tidak bisa mengambil kesimpulan akhir gitu kalau belum coba tanam di beberapa musim. Tapi di MT2 aja sudah ini hancomnya yang luar biasa. Demikian, salam satu lumpur petani usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.